Welcome to Podepokan, podcastnya orang Depok. Masih bersama saya Dery. Isi umroh itu sendiri kita buat sebuah program supaya orang-orang itu benar-benar mudah pergi umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podepokan, podcastnya orang Depok. Masih bersama saya Dery, dan di video kali ini saya kedatangan tamu yang paling istimewa. Beliau ini adalah teman lama saya waktu ada di Kuala Lumpur dan datang menawarkan produk yang kira-kira sangat bagus prospek ke depannya. Dan apa itu pastinya penasaran dong. Nah, di samping saya langsung saja kita sapa. Bapak, bisa dibilang bapak gitu karena udah 2 anak ya Pak ya? Iya. Jadi Pak Wisdar ini ya dari PT Media Amanah Internasional akan membahas tentang Easy Umroh. Wow, menarik sekali. Dan langsung saja, gimana nih bro? Apa kabar ya? Baik bro. Udah lama ya? Udah lama ketemu ya? Ya jadi kali ini gue datang pengen ngasih Sharing tahu, ya? pengen sharing sih sebenarnya kalau sekarang ini memang ada sebuah program yang kita desain dan kita patenkan kalau ini program yang paling gampang buat orang umroh. Oh oke. Jadi namanya dari Easy Umroh, berarti yang paling mudah pastinya ya? Iya betul. Nah, ini nih program Easy Umroh ini maksudnya apa nih? Apakah kita bisa berangkat umroh dengan bayar sekian juta, ataupun ada program yang sangat menarik dan semua elemen tuh bisa berangkat? Ya sebenarnya target kita adalah everyone can go to umroh. Oke. Jadi tagline-nya itu, nah kalau tagline-nya itu kita berharap semua kalangan, jadi nggak ada pembatasan. Oh, karena, jadi? Karena memang kita berharap sampai pengangguran pun ataupun seperti petani atau orang berpenghasilan rendah mereka juga bisa Oh, pergi. oke. Menarik sekali ya. Jadi teman-teman yang ada di Kota Depok ataupun di sekitarnya pastinya penasaran nih program seperti apa yang akan kita bahas, kita ulik sampai tuntas di Podepokan ini. Pak Wisdar ini selaku Brands Coordinator akan membahas secara detail. Thank you ya bro, Ya. gue udah diundang. Oke. Jadi gini, Easy Umroh itu sendiri kita buat sebuah program supaya orang-orang itu benar-benar mudah pergi umroh. Benar-benar sebenarnya mereka bayar DP 1,5 juta dan mereka bisa pergi umroh. Either setelah itu nanti mereka pulang nanti bisa nyicil, ataupun bahkan 1,5 juta itu sendiri udah cukup buat mereka umroh. Oh, oke. Jadi nanti nih calon jamaahnya ini harus membayarkan uang 1,5 juta di awal, ataupun nanti kalau sudah sampai di Tanah Suci pun tuh nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, jadi karena banyak sekali ya tour and travel yang menawarkan program-program yang baik dan segala macam. Tetapi kan kalau masalah uang tuh yang paling kayak Sensitif ya, Iya, betul. Nah, jadi 1,5 juta di awal, ataupun kalau sudah sampai di Tanah Suci. Pastinya untuk orang-orang nih calon-calon jamaah itu step awalnya apa sih selain membayarkan deposit? Mereka nggak perlu bayar deposit. Oh, bukan deposit bukan. Jadi begini. Yang pertama, setiap orang mau umroh itu yang pertama itu ada niat dari mereka untuk umroh. Nah, yang kedua, di saat mereka berniat untuk umroh, kita bisa mengajak mereka, yuk ikut dengan program Easy Umroh. Gimana caranya? Yang pertama cuma ngumpulin fotokopi KTP, untuk sama persyaratan ya. Syaratnya gampang banget. Jadi fotokopi KTP sama fotokopi KK, terus didaftarkan ke kita akan memproses sesuai dengan syariah. Nanti akan ditentukan apakah mereka bisa Layak atau tidak. Nah, kalau misalkan 1,5 juta di awal itu pengen misalkan calon jamaah dibayarkan di awal, tetapi setelah dicek tidak layak, itu duit dikembalikan atau bagaimana? Kan kita nggak minta DP-nya dulu. Oh, jadi yang penting KK dan KTP itu ya? Untuk verifikasi dulu. Verifikasi, ya? Apakah mereka layak ikut program Easy Umroh? Sejauh ini gampang sekali karena tidak ada BI check-in segala macam itu yang berurusan dengan bank, kita nggak ada. Jadi mereka hanya berurusan sama kita nanti melalui Amitra International. Oke. Biasanya nih ya seorang ataupun perusahaan tour and travel ya kan harus ada deposit di awal. Iya. Terus untuk booking pesawat ataupun booking hotel itu kan ada biaya-biaya di awal. Nah, dari perusahaan Mas Wisdar nih ya, itu kok bisa gitu loh? Apa ini jaminannya tuh apa?
Di sini kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang cukup besar, yaitu namanya Amitra Syariah, dan mereka sudah punya budget yang cukup besar untuk melakukan pembiayaan tersebut. Jadi jamaah jangan takut kalau dari awal di saat mau umroh langsung diminta uang 1,5 juta itu. Enggak, nanti kan pasti berpikir ya, soalnya udah minta 1,5 juta, terus saya kapan pergi? Nah, itu uang dia, saya kapan kembali? Pasti itu pasti ya. Nah, kalau di sini kita nggak begitu. Jadi proses kalau dari kita DP itu akan dibayarkan bisa jadi di waktu deal, di waktu akadnya itu juga boleh, ataupun kita nanti akan buat ini dokumen mereka dulu sampai mereka pegang tiket di tangannya, dan mereka membayar DP tadi, ataupun kalau mereka memang ingin membayar di waktu mereka landing di Mekah pun itu nggak ada masalah ya. Jadi 1,5 juta itu tidak jadi jaminan kapan harus dibayar, tetapi untuk meyakinkan bahwa validasi seorang calon jamaah itu bisa berangkat umroh, benar nggak sih? Iya, betul. Jadi 1,5 juta apa semuanya senilai 1,5 juta atau bagaimana? Kan pasti ada pembayaran selanjutnya. Oh, ada pasti. Prosesnya seperti apa? Nah, di sini biasanya yang kita lakukan selama ini itu, dan harusnya memang begitu ya. Jadi ada dua kasus. Ada orang mau membayar cicilan beberapa kali. Kita ada program 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Dan itu dimulai setelah mereka pulang dari umroh. Oh, oke. Menarik ya. Jadi sisa dari jumlah yang diakadkan nanti akan dibayarkan setelah mereka pulang dari umroh. Betul. Yakin itu perusahaan nggak bakal bangkrut? Insya Allah enggak, karena kita sendiri backup dana yang dari company kita itu sudah sangat besar dan ada sponsornya di situ. Nah, kalau untuk sebenarnya pertanyaan bangkrut atau enggak gitu ya, sebenarnya jemaah mah nggak usah mikir ya, orang tuh mereka juga nggak diminta nggak diminta bayaran di awal ya. Justru resiko itu akan muncul kemudian itu ke company. Nah, di saat seperti ini kita akan membuat akad yang benar dengan calon jamaah, sehingga kita juga akan bisa memproyeksikan resiko-resiko. Oke. Nah, dengar kata cicilan, dengar kata untuk agunan seperti itu nggak jauh dari riba pastinya. Iya, kan? benar. Kan? Nah, pasti begitu. Iya, pastinya nggak jauh dari riba. Apakah gimana cara cara terbaiknya dari PT ini kepada calon jamaah? Karena mikir, aduh cicilan lagi, nanti pasti ada bunganya dan segala macam. Itu gimana dari pihak perusahaan ini sendiri? Nah, konsep dari kami kan itu semua prosesnya secara syariah Islam, dan kita akan jauh dari riba, jauh dari gharar dan sebagainya ya. Nah, di akad awal nanti akan ditentukan jumlah yang paketnya mereka berapa, dan mereka sudah setuju. Contoh misalkan 25 juta. 25 juta. Iya, betul. Akan setengah 25 juta yang akan dicicilkan. Iya, betul. Nanti setelah dipotong sama DP sisanya berapa. Kalau mau ikut program yang cicilan 1 tahun ya berarti dibagi 12. Ya, setiap bulan mereka akan membayar seperti itu. Oke. Gitu. Jadi tidak membebankan dengan bunga ya, Tidak jauh ada. dari riba. Nah, pastinya teman-teman di Kota Depok ataupun sekitarnya penasaran kan program tentang Easy Umroh ini. 1.500.000, bayangkan 1.500.000 bisa berangkat umroh, dan sisanya bisa dicicil setelah pulang dari Tanah Suci. Oke, masih di Podepokan, podcastnya orang Depok. Masih bersama saya Dery dan tamu istimewa kita Pak Wisdar ya, atau Bro ya. Bro aja lah masih ya. Bro ya, biar kelihatan muda. Nah, tadi dibahas nih di awal 1.500.000 orang udah bisa berangkat umroh tanpa cicilan. Menarik nih. Apa tuh programnya? Ya, tadi kan kita gini, yang pertama itu orang DP 1,5 juta, terus pas pulang mereka bayar cicilannya. Let's say itu cicilannya itu 12 kali 1 tahun ya, per bulan mereka bayar dengan misalnya amount-nya berapa gitu kan. Nah, di sini kita juga sebenarnya ngedesain satu program biar memudahkan mereka supaya nggak bayar. Oke. Nah, jadi 12 bulan, 12 kali cicilan itu bisa diganti dengan 12 orang yang mereka rekomendasikan untuk ikut program Easy Umroh tadi. Jadi 1,5 juta rekomendasi 12 orang kalau cicilan 1 tahun. Iya, betul.
dia bisa free dari cicilan dan bisa berangkat umroh. Bener banget seperti itu. Menarik sekali. Jadi untuk teman-teman yang ada di Kota Depok, ini program bagus banget. Jadi kalau mau join ataupun mau tahu tentang produk knowledge ataupun detailnya, nanti boleh komen di deskripsi kita, dan ke siapa kontaknya nanti kita akan kasih untuk alamat, nomor telepon segala macam. Pastinya akan dijelaskan secara detail lagi dengan pakar-pakarnya ya pastinya ya. Dan yang pasti untuk wilayah Depok pasti akan ada kontak person sendiri nanti yang akan supaya memudahkan ya. Jadi jangan khawatir, masalah keberangkatan, masalah apa segala macam itu akan kita bahas, kita akan ulik secara detail dan terperinci. Jadi untuk Podepokan podcast kali ini sudah cukup informasinya dan menarik sekali programnya dengan Bapak Wisdar di sini, dan kita akan ngebahas di episode selanjutnya mungkin lebih detail ya. Boleh ya. Jadi sekian untuk Podepokan podcastnya Orang Depok, masih bersama saya Dery dan Wisdar undur diri. Oke, see you. Assalamualaikum.